Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 14 yang beranggotakan Femila Safety, Anissa Wahyu, dan Cut Anin, kami akan membahas mengenai Good Corporate Governance. Menurut World Bank, GCG atau tata kelola perusahaan adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer, serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang, serta pertanggungjawabannya kepada investor. Menurut Bank Indonesia, prinsip-prinsip GCG itu ada 5 yang disingkat tarif atau transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Transparansi yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders, di mana informasi tersebut diberikan secara tepat waktu, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan maupun oleh masyarakat. Lalu ada akuntabilitas. Jadi perusahaan itu harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Nah, jadi perusahaan itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan. Lalu yang keempat ada independensi. Jadi dalam pelaksanaan GCG, perusahaan itu diharapkan dapat melakukan secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan itu tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yang terakhir, kewajaran atau fairness. Nah, jadi dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan itu tidak hanya memperhatikan kepentingan satu pihak saja. Jadi harus memperhatikan kepentingan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada tujuan dari penerapan GCG pada lembaga keuangan syariah. Nah, jadi dengan penerapan GCG ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi stakeholders melalui beberapa tujuan berikut. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, stakeholders lainnya, dan merupakan solusi dalam menghadapi tantangan perbankan syariah ke depan. Lalu yang kedua, meningkatkan legitimasi perbankan syariah yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban stakeholders. Yang keempat, pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan partisipasi perbankan syariah secara legitimate. Dewan Komisaris sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris juga dapat dikatakan sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan serta memiliki peran terhadap aktivitas perusahaan. Adapun Dewan Komisaris Independen, dalam kerangka tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Maka dari itu, Komisaris Independen diharuskan tidak mempunyai hubungan dengan direksi maupun para pemegang saham. Komisaris Independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance. Selanjutnya ada Dewan Direksi. Dewan Direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Agar tercipta corporate governance yang efektif pada perbankan syariah, maka anggota Dewan Direksi harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung.
Selain itu, mereka juga harus memiliki kesadaran yang penuh terhadap segala resiko, memiliki kemampuan untuk mengelola resiko seiring dengan kompleksitas bisnis perbankan. Kemudian ada pun komite audit. Komite audit bertugas untuk memastikan kepatuhan atau compliance perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, memastikan kelayakan dan ketelitian dari laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan dari auditor independen, mengamati efektivitas sistem pengawasan internal perusahaan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fikih muamalah. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produk bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance pada bank syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang kedua, memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Dan yang keempat, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Dan yang terakhir, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya kita akan membahas aspek transparansi lembaga keuangan Islam. Transparansi sendiri merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi secara tepat waktu, relevan dan akurat serta dapat dipercaya kepada publik. Penerapan transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian Good Corporate Governance pada industri perbankan. Berikut beberapa etika yang harus diperhatikan oleh perbankan yang berkaitan dengan informasi secara umum. Yang pertama, menciptakan suasana terbuka, transparan, dan penjawab. Dan yang kedua, membuat informasi yang benar dan jujur, lalu membuat laporan yang benar. Kemudian tidak melakukan penipuan dan pemalsuan laporan atas bukti. Dan yang terakhir, memberikan pertanggungjawaban yang rutin dan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk ke konflik kepentingan, di mana dalam pedoman umum Good Corporate Governance, benturan kepentingan adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi dari pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, direksi, serta karyawan perusahaan, di mana terdapat beberapa batasan yang harus dipatuhi oleh organ-organ di dalam perusahaan sebagai solusi untuk mencegah adanya konflik kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan. Tiap perusahaan ini memiliki pedoman konflik kepentingan di mana kebijakannya tergantung masing-masing perusahaan, di mana agar terlaksana etika bisnis yang tinggi dan juga mencegah kecurangan. Namun, di antara masing-masing pedoman tersebut, pada umumnya aturan dari konflik kepentingan tersebut meliputi yang pertama ada anggota Dewan Komisaris, direksi, dan karyawan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, dalam hal pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta. Selanjutnya, pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dan yang terakhir, setiap anggota Dewan Komisaris, direksi, dan karyawan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa jenis konflik kepentingan yang menjadi penyebab gagalnya dari corporate governance, yang mana akan menyebabkan fraud. Antara lain ada yang pertama, konflik antara agen dan pemegang saham atau perusahaan, di mana agen ini yaitu direksi dan komisaris ya. Konflik ini memang yang paling direct, yaitu di mana agen mencari manfaat setinggi-tingginya untuk dirinya atau bahkan lebih berat
memanfaatkan posisinya untuk mencari kesempatan. Sementara perusahaan harus mencapai strategi dan tujuannya dengan efektif dan efisien. Konflik selanjutnya ada konflik ketika agen bertindak tidak independen dengan lebih dipengaruhi oleh stakeholder atau kelompok tertentu dan tidak bertindak untuk kepentingan perusahaannya. Dan yang terakhir, konflik lainnya adalah antara pengelola dominan, pemodal lemah atau sebaliknya, di mana konflik tersebut memang menjadi sumber tidak adanya independensi dan pada akhirnya pengambilan keputusan yang tidak etis, tidak sehat, yang mana membawa pada permasalahan bahkan kerugian dan fraud. Contoh konflik kepentingan ini misalnya mengenai fasilitas, bonus, gaji, kemewahan, bahkan penilaian aset yang tidak benar, di mana untuk memberi kesan kinerja atau prestasinya hanya demi bonus walau sebenarnya hanya rekayasa melalui pengakuan akuntansi. Selanjutnya ada pelaksanaan Good Corporate Governance, di mana GCG ini diukur menggunakan nilai komposit self-assessment masing-masing bank umum. Nilai kompositnya merupakan kategori penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berisi 11 faktor. Nah, berikut faktor-faktornya ya, ada 11. Ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, tugas komite, DPS, pelaksanaan prinsip syariah, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern, batas maksimum penyaluran dana, lalu transparansi kondisi Bank Umum Syariah dan laporan pelaksanaan GCG di mana masing-masingnya memiliki bobot. Setelah itu, setelah menentukan nilai komposit, lalu menentukan predikat kualitas pelaksanaan GCG. Di sini peringkatnya ada 5 ya. Ada skalanya juga dari berapa sampai berapa gitu. Dengan dari sangat baik sampai tidak baik. Yang terakhir ada laporan self-assessment pelaksanaan GCG di BNI Syariah tahun 2018, di mana hasil dari self-assessment pelaksanaan GCG di BNI Syariah tahun 2018 selama 2 semester berada di peringkat 2. Berikut penjabaran dari 11 faktornya. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, di mana struktur Dewan Komisaris sudah sesuai dengan peraturan, di mana paling kurang 50% merupakan komisaris independen. Seluruh anggota tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan, tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pemegang saham. Dewan Komisaris juga memiliki buku pedoman tata tertib, dan Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Faktor yang kedua, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, di mana struktur direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Seluruh anggotanya tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan dan juga tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan hubungan keluarga sama anggota direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham. Direksi juga memiliki buku pedoman, telah menetapkan kebijakan, dan juga telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Faktor ketiga dan keempat, yakni kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Bank telah memiliki komite audit, komite pemantau resiko, dan komite nominasi. Seluruh komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif. Lalu komite telah melaksanakan fungsinya dan menyampaikan laporan secara rutin. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS-nya, di mana DPS ini komposisi dan kompetensi, reputasi, dan independensi DPS BNI Syariah sesuai dengan ketentuan, pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berjalan dengan baik. Lalu anggota DPS BNI Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Faktor kelima, yakni pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa secara umum, telah melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah. Proses pengembangan produknya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Dan yang keenam ada penanganan benturan kepentingan. BNI Syariah memiliki kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan selama 2018 tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Yang ketujuh, penerapan fungsi kepatuhan, di mana direktur kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai direktur utama dan tidak membawahi fungsi. Direktur kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan, dan bank juga telah melaporkan laporan pelaksanaan tugas direktur secara tepat waktu. Faktor yang kedelapan yakni penerapan fungsi audit intern, di mana kecukupan aspek governance struktur terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait pelaksanaan fungsi audit intern juga telah memadai, dan kualitas outcome atas penerapan audit intern telah memadai dan memenuhi harapan stakeholders. Yang kesembilan, penerapan fungsi audit intern, di mana pelaksanaan audit oleh KAP, Kantor Akuntan Publik, berjalan efektif dan memenuhi kriteria. Penunjukan akuntan publiknya telah sesuai, dan kualitas hasil audit sudah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, faktor ke-10 ada batas maksimum penyaluran dana, di mana BNI Syariah telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait. BNI Syariah juga telah mengevaluasi kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki secara berkala. BNI Syariah juga telah menyampaikan secara berkala laporan batas maksimum penyaluran dana kepada OJK secara tepat waktu. Nah, faktor yang terakhir ada transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Umum Syariah, laporan pelaksanaan GCG, serta pelaporan internal, di mana sistem pelaporan internal bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap, dan handal, serta efektif. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui website. BNI juga telah menerbitkan Peraturan PP Syariah tentang call center, lalu kasus dan perlakuan atas karyawan terkena sanksi, dan juga kebijakan sponsorship dan pengaduan nasabah. Lalu laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya. Dan untuk memperoleh insight terkait implementasi GCG, BNI Syariah turut berpartisipasi dalam Corporate Governance Perception Index atau CGPI. Untuk hasil lengkapnya mengenai self-assessment BNI Syariah tahun 2018 ini sudah tersedia di website BNI Syariahnya sendiri ya. Oke, sekian dari kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.